seperti itu. Jadi cost of debt, mass finance receivable. Ini saya kira bisa dibaca ya. Lanjut. Kemudian ini total cost of granting credit. Yang sebelum tadi carrying cost, sorted cost. Jadi nggak cuman inventory yang punya carrying cost atau sorted cost seperti itu. Jadi tetap carrying cost itu ketika prinsipnya ya, carrying cost itu ketika perusahaan melakukan itu, baik menyimpan kesediaan maupun granting kredit atau approve penjualan secara kredit, itu carrying cost. Biaya yang muncul ketika perusahaan melakukan atau memutuskan untuk mengiyakan itu, seperti itu. Dengan sorted cost itu biaya yang muncul ketika perusahaan tidak memilih untuk tidak melakukan itu. Gitu. Jadi kebalikannya dari carrying cost ya, sorted cost. Jadi makanya contohnya yaitu lost sales due to a restrictive credit policy. Sales yang hilang ketika perusahaan tidak mengapprove kredit tadi. Seperti itu. Ini kurvanya hampir sama kan ya kalau kita lihat tadi di persediaan ketika kita berbicara tentang EOQ, economic order quantity, kurvanya hampir sama. Jadi pada intinya kita mencari optimal amount of credit. Itu intinya. Kemudian carrying cost ini sama sih. Are the cash flow that must be incurred when credit is granted, seperti itu. Jadi dia tinggi ketika ini amount of credit extended. Carrying cost tinggi ketika kreditnya juga tinggi. Approved credit tinggi, maka carrying cost-nya tinggi, tapi opportunity cost-nya rendah. Seperti opportunity cost itu sama seperti shortage cost. Dia tetap mencari titik temunya. Kemudian credit analysis. Oleh karena itu, kita nggak bisa sembarangan dalam meng-approve. Oke, aku jual ke kamu secara kredit. Ini tuh nggak gampang memutuskan seperti itu. Harus ada analisisnya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi apa sih yang harus dilakukan dalam menganalisis kredit tadi sebelum memutuskan approve apa enggak, seperti itu, yaitu yang pertama ada proses of deciding which customers receive credit. Jadi misalnya kita banyak pembeli, perusahaan A memiliki banyak pembeli dari C, D, E, F, seperti itu. Nah, perusahaan A ini harus melakukan analisis kredit. Mana konsumen yang memang layak untuk diberi penjualan secara kredit, trustworthy istilahnya. Jadi yang tadi bad or good, jadi perusahaan harus mengidentifikasi mana good customer, tanda kutip good customer, mana yang tanda kutip bad customer. Jadi proses of deciding which customer receive credit. Nah, proses ini gimana sih sebenarnya? Bagaimana untuk menentukan dia baik atau buruk? Yaitu tentu yang pertama adalah dengan mengumpulkan informasi. Informasi itu dapat berupa financial statements, credit report, banks, payment history with the firm. Jadi kalau misalnya konsumen tuh dulu pernah beli di perusahaan, istilahnya langganan gitu ya, udah langganan, harus dilihat payment history-nya. Dia suka bayar telat nggak? Atau justru dia suka bayar bayar lebih cepat. Seperti itu. Misalnya tadi 2/10 dia suka bayar di sebelum 10 hari misalnya gitu untuk dapat diskon. Itu kan ada payment history. Jadi informasi ini memang sangat penting seperti itu ya, payment history with the firm, banks, dalam artian dia punya hutang bank besar nggak? Ketika konsumen itu memiliki hutang bank besar, otomatis kan dia hutangnya banyak ya. Kemungkinan untuk nggak membayar ke kita, kemungkinan bad debt itu besar sekali akhirnya, itu meningkat. Juga credit report,
Kemudian financial statement-nya dia dalam artian tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu apa dia mengalami kerugian, gimana kan trennya kelihatan. Misalnya dia labanya meningkat, menurun atau bahkan rugi, itu kelihatan kan dari financial statement. Kemudian untuk menentukan ini credit worthiness, 5 C's of credit, itu nanti ada ya kriteria 5C dari piutang, kemudian ada credit scoring. Nah ini credit information yang tadi sudah saya bilang, saya jelaskan. Kemudian ini 5 C's of credit, character, capacity, capital, collateral, kemudian conditions. Jadi perusahaan harus memiliki 5C ini, 5 C's of credit. Yang pertama, character, willingness to meet financial obligations. Jadi kita harus menilai konsumen ini gimana, gitu. Yang tadi ya, trustworthy-nya. Ketika dia memiliki kewajiban, obligation, itu gimana, seperti itu. Kemudian capacity, ability to meet financial obligation out of operating cash flow. Kemampuan si konsumen tadi untuk memenuhi ini kewajiban finansial atau hutangnya tadi. Out of operating cash flow dalam artian di luar arus kas operasi, operating cash flow dalam artian di luar operasinya dia, keuangan operasinya dia, gimana kemampuannya untuk membayar hutang itu tadi. Itu harus dilihat juga. Kemudian capital, financial reserves, dalam artian perusahaan ini memiliki banyak aset nggak, seperti itu. Banyak, ada yang bisa digunakan jaminan nggak, itu collateral, asset pledged as security. Jadi kira-kira perusahaan ini nanti katakan nggak bisa bayar ya, tapi dia memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar nggak, atau jaminan, itu collateral. Kemudian condition, general economic condition related to customer's business. Jadi gini, katakan konsumen itu dalam industri, sekarang industri apa ya yang kayak gini? Industri apa ya yang lagi misalnya apa secara ekonomi itu terpuruk? Katakan ya ini contohnya, asal-asalan aja. Industri baju misalnya gitu, fashion. Karena banyak yang impor kan di Indonesia, banyak yang impor produk Korea apa segala macam, jadi produk dalam negeri kan terancam. Padahal dia konsumen ini penjualannya yaitu baju tapi dalam negeri, seperti itu. Nah, berarti kan kondisinya lagi jelek. Kondisi dalam industri baju tadi itu kan lagi jelek. Itu juga harus dilihat conditions. Jadi general economic condition related to customer business. Kemudian collection policies. Collection policy itu maksudnya ketika perusahaan sudah approve kredit, tapi sudah approve kredit, nah posisi ketika approve kredit sampai kredit itu dibayar, itu namanya collection-nya. Jadi bagaimana perusahaan dalam mengumpulkan, mendapatkan collecting, istilahnya collecting kredit, seperti itu. Ada monitoring receivables dan collection policy. Monitoring receivables itu keep an eye on average collection period relative to your credit terms. Jadi tetap kita harus melihat, customer A dia memiliki jangka waktu N60, berarti 2 bulan. Itu tetap harus dilihat. Customer C cuma sampai 45 hari, itu tetap harus dilihat. Kemudian use an aging schedule to determine percentage of payment that are being made late. Jadi bagi konsumen yang sudah melewati jangka waktunya, misalnya dia N60 sudah lebih dari 60 hari belum bayar, maka perusahaan harus membuat aging schedule, seperti itu. Tetap ya, jadi
Ada yang namanya monitoring